Yang mulia, hari ini kita akan membahas film Fright Night 2013, bercerita soal tetangga baru yang super charming sampai bikin orang di sekitar meleleh. Tapi siapa sangka mereka adalah vampir ganas. Seseru apakah ceritanya? Langsung saja kita bahas. Cerita dimulai di kompleks perumahan sunyi di pinggiran utara Las Vegas. Dari luar semuanya terlihat normal, tapi di salah satu rumah di ujung blok sedang terjadi pembantaian brutal. Melihat kakaknya dibantai makhluk mengerikan, Adam yang ketakutan kabur menuju ke kamar orang tuanya berharap bisa aman. Namun ternyata mereka juga bernasib sama, terkapar mengenaskan. Melihat itu, Adam langsung bersembunyi di kolong tempat tidur berharap makhluk itu tak menemukannya. Hingga tiba-tiba mayat bapaknya diseret makhluk tersebut. Astagfirullah, baru opening sudah disambit setan dan film pun dimulai. Scene kemudian beralih ke Charlie yang kedapatan melihat Alu janda di depan rumah. Melihat kelakuan anaknya, ibunya yang kesal langsung memanggilnya. Tak lama kemudian, Cece Esther mulai membicarakan tetangga baru yang kemarin pindah ke rumah sebelah. Tetangga itu sangat misterius. Sejak pindahan belum pernah muncul, bahkan tak pernah menyapa mereka. Yang membuat mereka semakin penasaran, tetangga baru itu sedang mengerjakan sesuatu, tapi mereka bingung untuk apa ia menggali tanah setiap malam. Beberapa saat kemudian, Amy pacarnya Charlie datang menjemput. Charlie? Yeah. Guess How do you get that? Adam Johnson? Singkat waktu saat mendengar Adam tiba-tiba absen, lantas Charlie pun mulai merasa heran. Pas di jam istirahat tiba, Ben teman lama si Charlie datang menghampirinya. Dengan wajah serius dan tanpa banyak penjelasan, Ben mengajak Charlie mencari Adam yang menurutnya hilang secara misterius. Jika Charlie menolak, maka Ben mengancam memposting video anu-anunya di TikTok. Takut reputasinya hancur, Charlie pun setuju mencari Adam setelah pulang sekolah. what I want for dinner. Menjelang maghrib, Charlie dan Amy sampai di depan rumah. Mereka pun melihat Cece Esther sedang ngobrol dengan pria asing. Pria itu terlihat berwibawa, tipe idaman bondon-bondon murtad. Saking terpesonanya, Amy dan Cece malah salah tingkah. Ternyata pria itu tetangga baru mereka yang bernama Jerry. Pantas saja tak pernah kelihatan. Rupanya Jerry bekerja malam sebagai satpam dan paginya bobok sampai maghrib. Tak lama kemudian, Ben menelpon Charlie. Dia bilang sudah menunggunya sejak tadi. Setelah menerima video ancaman dari Ben, Charlie langsung bergegas menyusul. Tanpa dia sadari, Jerry sedang mengawasi. Oh my god! Mereka datang ke rumah Adam, tempat pembantaian, dan karena sepi, mereka menerobos masuk. Di dalam, Ben ngasih tahu Charlie kalau tetangga barunya bukan manusia. Dirasa Charlie tak mengerti, lantas Ben menceritakan kejadian seminggu sebelumnya saat ia dan Adam iseng merekam suasana kompleks perumahan. Tapi ada satu hal yang aneh, dalam rekaman itu Jerry sama sekali tidak terlihat. Padahal jelas-jelas Jerry lewat tepat di depan kamera. Sejak saat itu, Ben dan Adam diam-diam mulai mengawasi Jerry. Dan Ben makin yakin hilangnya Adam dan sebagian warga pasti ada hubungannya dengan Jerry. Karena itulah Ben memperingatkan Charlie jangan mengundang Jerry masuk ke dalam rumah. Karena menurut Ben, Jerry adalah vampir. Insya Allah besok Ben memperlihatkan rekaman video itu sebagai bukti. Namun Charlie merasa Ben berlebihan. Mana mungkin pria ramah seperti Jerry seorang vampir. Lagi pula mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan di rumah Adam. Charlie berpikir mungkin saja Ben sekeluarga pergi tanpa sempat memberitahu siapapun. Obrolan mereka semakin memanas. Ujung-ujungnya malah bertengkar, apalagi setelah Ben sempat menyebut Amy Bondon. Ben pun kecewa, padahal dulu dia, Charlie, dan Adam selalu bersama. Tapi sejak Charlie mulai bergaul dengan geng pemburu Bondon, sikapnya perlahan berubah. Saat di tengah jalan, Ben tiba-tiba dihadang oleh Mark yang bersikap mau menghajarnya. Ben yang panik langsung kabur sampai lupa membawa pasak vampir yang selalu ia bawa. Dalam pelariannya, Ben bersembunyi di salah satu rumah di kompleks, tapi tak disangka Ben justru bertemu dengan si Jerry. Ben yang ketakutan masuk ke dalam rumah. Dalam pikirannya, vampir tak bisa masuk tanpa izin pemiliknya. Tapi satu hal yang dia lupa, rumah itu sudah lama kosong, artinya Jerry bisa masuk semaunya. Melihat itu, Ben semakin kalang kabut mencari jalan keluar, tapi tak ada tempat bersembunyi. Akhirnya dia nekat keluar lewat jendela. Begitu mendarat, Jerry sudah menunggu di bawah seolah bisa baca isi kepalanya. Dengan santai Jerry mendekati Ben, menawarkannya bergabung jadi makhluk abadi daripada hidup sebagai manusia yang perlahan menua dan mati dimakan cacing.
Setiap pagi, Amy selalu menjemput Charlie ke sekolah. Tapi hari ini, saat sampai di sekolah, Charlie tidak melihat Ben hadir. Mengira Ben sedang sakit, lantas Charlie berniat menjenguknya. Pas sampai di rumah Ben, orang tuanya bilang Ben baik-baik saja. Bahkan Ben sudah pamit sejak subuh, tapi mereka tak tahu kemana perginya. Merasa curiga, Charlie minta izin masuk ke kamar Ben. Di kamar, Charlie menemukan catatan tentang seorang bernama Vincent. Selain itu, ada juga video rekaman yang pernah mereka bahas kemarin. Astagfirullah, ternyata benar kata Ben, Jerry tidak terlihat di video itu. Di malam hari setelah Charlie sampai di rumah, tiba-tiba Jerry muncul di depan pagar dapur. Dengan santuinya, Jerry membeli minuman oleng untuk tamunya yang sebentar lagi datang. Katanya sudah tak sempat beli di kota. Saat Charlie memperhatikan gerak-gerik Jerry yang hanya berdiri di depan pintu, Charlie langsung ingat dengan kata-kata Ben kalau vampir tak dapat masuk rumah tanpa diundang. Dengan gugupnya, Charlie berusaha mencari-cari alasan agar Jerry tetap berada di luar. Namun, melihat sikap Charlie yang ketakutan, Jerry mulai menyadari kalau Charlie sudah mengetahui rahasianya. Oldest for a kid. He's ripe. Your mom too. Tiba-tiba Jerry berkata, jaga diri dan ibumu. Ucapan itu terdengar seperti peringatan halus yang membuat Charlie semakin tegang. Thanks for the beers. Begitu Jerry pergi, Charlie masuk ke kamar tanpa ia tahu Amy sedang menunggunya. Amy terlihat lezat bak bakso di atas mangkok. Apalagi Amy bergerak semakin agresif sambil membuka seolah siap untuk diperah. Dikira sapi. Tapi Charlie yang tuluy malah cuek. Pikirannya hanya fokus mengintip Jerry dari jendela. Melihat Charlie yang terus mengintip ke arah janda, Amy pun jadi salah paham. Ia mengira Charlie lebih tertarik pada yang berpengalaman. Merasa cemburu, Amy langsung pergi begitu saja. Look how. Malam semakin larut. Tiba-tiba Charlie mendengar suara teriakan dari luar. Menyadari janda dalam bahaya, Charlie segera menelpon polisi. Tak lama berselang polisi datang, tapi Jerry yang pandai mencari alasan lolos dari pemeriksaan polisi. Melihat Jerry yang juga pergi, tanpa pikir panjang Charlie langsung bergegas menuju ke rumahnya. Dengan nekat, Charlie menggunakan trik sederhana yang ia pelajari dari tutorial maling di internet. Hanya bermodalkan itu, Charlie berhasil membobol pintu rumah dan masuk ke dalam, berharap bisa menemukan si janda. Ia memeriksa seluruh sudut rumah, namun tak menemukan apapun yang mencurigakan. Bahkan saat naik ke lantai 2, semuanya terlihat biasa saja, kecuali satu ruangan yang tampak menyeramkan. Di dalam ruangan itu, Charlie melihat lambang Garuda aneh terpampang di dinding. Merasa curiga, ia segera memotretnya dengan ponsel. Tak jauh dari sana, ia juga menemukan berbagai macam baju seragam yang digunakan Jerry untuk menyamar. Di saat itu pula, tiba-tiba Jerry datang. Panik karena takut ketahuan, Charlie buru-buru bersembunyi di dalam lemari baju. Saat merapatkan tubuhnya ke belakang, tanpa disengaja menemukan sebuah pintu rahasia. Pintu itu ternyata mengarah ke sebuah lorong kecil yang memiliki 4 daun pintu. Anehnya ketika pintu pertama tidak terkunci dan semuanya kosong seolah tak ada fungsinya. Namun di pintu paling terakhir, Charlie mendapati pintu tertutup rapat dan terkunci. Charlie pun menemukan janda disekap di sana. Ruangan itu tampak seperti bilik khusus untuk tempat penyimpanan stok makanan vampir. Tanpa buang waktu, Charlie berusaha membebaskan janda sebelum Jerry menyadari keberadaan mereka. Namun tak disangka, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Tepat sebelum Jerry muncul, Charlie berhasil bersembunyi di salah satu ruangan. Ia menahan nafas agar tidak ketahuan. Sontak Charlie ketakutan saat mengintip dari celah pintu melihat tetangganya disedot vampir. Karena tak mau Charlie ikut celaka, si janda memberikan isyarat agar dia tetap diam. Mungkin saja si janda sudah pasrah, atau mungkin karena dia memang sudah terbiasa disedot orang. Padahal sebenarnya Jerry tahu persis kalau Charlie bersembunyi di sana, tapi ia pura-pura tidak tahu, seperti sedang bermain-main. Begitu Jerry pergi, tanpa membuang waktu, Charlie segera membuka pintu. Ia melihat si janda terkulai lemah, pucat akibat dicupang vampir. Dengan sigap, Charlie mengangkat dan menuntunnya menuruni anak tangga. Namun saat melihat pantulan dari kaca, Charlie langsung khawatir karena Jerry ternyata berada di dapur, tepat di jalur keluar mereka. Jerry yang sebenarnya tahu posisi mereka, justru mondar-mandir di dapur seolah sengaja mempermainkan mereka. Baru setelah merasa puas, Jerry akhirnya membiarkan mereka pergi. Tapi tiba-tiba, astagfirullah, ternyata sudah pagi dan si janda pun matot terbakar menjadi abu.
Singkat waktu, Charlie yang mulai ketakutan segera memperingatkan ibunya untuk tidak berhubungan langsung dengan Jerry, apalagi sampai mengundangnya masuk ke rumah. Namun mendengar itu, sang ibu justru kebingungan. Baginya semua terasa aneh, tanpa alasan jelas, tiba-tiba saja Jerry dilarang datang, padahal sebelumnya Jerry selalu ramah pada keluarga mereka. Di sekolah, Charlie diam-diam mencari informasi Vincent lewat internet. Dari hasil pencariannya, ia menemukan saat ini Vincent berada di hotel paling mahal di Las Vegas. Namun sebelum ia bisa menggali informasi lebih banyak, tiba-tiba Amy datang. Tak ingin Amy tahu apa yang sedang ia cari, Charlie pun segera menghentikan dan bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Charlie yang sudah tiba di hotel mewah Las Vegas menyamar sebagai wartawan agar bisa masuk. Namun begitu melihat sosok Vincent secara langsung, Charlie terkejut, tak menyangka Vincent mirip Master Limbat. Usai geladi bersih, Charlie langsung mendatangi Vincent. Ia mengaku sudah membuat janji dengan asisten Vincent untuk wawancara terkait pertunjukan besok. Sebenarnya Vincent tahu kalau Charlie berbohong, namun karena merasa kasihan, ia akhirnya memberikan kesempatan untuk Charlie, diberi waktu 10 menit untuk wawancara. Sebagai pesulap profesional, Vincent sejak remaja memang sudah terobsesi dengan benda-benda antik berhantu. Ia bahkan mengoleksi berbagai barang aneh, termasuk senjata dan penangkal dari berbagai jenis setan yang berasal dari abad ke-17. I'm good. Tapi bukan cuman hobinya yang aneh, kelakuannya pun nyeleneh. Yeah, fair enough. But Sam... Saat itu Charlie mulai bertanya-tanya soal cara paling efektif dan mudah untuk membunuh vampir. Awalnya Vincent mengira itu cuma pertanyaan pembuka untuk wawancara. Tapi lama-lama ia mulai curiga, apalagi setelah mendengar Charlie bercerita bahwa keluarganya dalam bahaya karena bertetangga dengan vampir. Ketika Charlie menunjukkan hasil foto-foto dari rumah Jerry kemarin, Vincent merasa tamunya sudah gila dan di luar konteks. Merasa kesal, Vincent akhirnya mengusir Charlie dari ruangan. Out of my house. Menjelang maghrib, geng pemburu Bondon terkejut melihat Charlie menumpukan salib di jendela. Mereka menganggap Charlie sama anehnya dengan Ben. Tak lama kemudian, Jerry datang menghampiri mereka. Astagfirullah, Jerry sudah berani menyedot manusia di jalanan. Di sini terlihat perumahan di belakang Jerry mulai terlihat sepi. Sementara itu Charlie masih bingung bagaimana cara memberitahu ibunya bahwa tetangga mereka itu vampir. Hingga tak lama kemudian Amy datang. Ternyata Amy masih penasaran soal susu yang ditolak Charlie. Apalagi sekarang Charlie terlihat sibuk dan seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Amy mulai curiga dan merasa Charlie menghindarinya tanpa alasan jelas. Tak lama kemudian Jerry datang dengan nada marah. Ia menegur Charlie karena sudah kelewatan batas karena menyusup ke rumahnya kemarin. Jerry mengancam akan melaporkan masalah ini ke polisi, tapi Jerry juga menawarkan solusi damai asal Charlie mengizinkannya masuk ke rumah mereka. Mendengar ancaman itu, Charlie langsung melarang ibunya membuka pintu. Baginya lebih baik dilaporkan saja daripada membiarkan Jerry masuk ke rumah mereka. Karena gagal masuk, akhirnya Jerry pulang. Namun ternyata ia kembali, kali ini ia membawa sekop berjalan menuju halaman belakang. Entah apa yang ia ingin lakukan, tapi Charlie sempat merasa sedikit lega karena Jerry tak bisa masuk ke rumah. Rupanya Jerry mulai menggali tanah, berencana meledakkan rumah lewat saluran pipa gas, karena rumah yang sudah hancur tak bisa lagi disebut rumah. Charlie yang panik segera mengajak keluarganya melarikan diri dari rumah sebelum Jerry sempat datang menerkam mereka. Lalu tiba-tiba, nyaris saja kepala Amy kena motor yang dilemparkan sama si Jerry. Di sini baik emaknya maupun Amy masih ngotot nggak percaya kalau si Jerry itu vampir, meskipun semuanya sudah dijelaskan. Hingga tak lama kemudian mereka disusul dan kali ini Jerry muncul langsung menghadap tanpa basa-basi. Awalnya mereka kira semuanya sudah berakhir, tapi samar-samar terdengar suara aneh. Rupanya Jerry nyangkut di kolong mobil. Akibat ngerem mendadak, mobil Charlie dan keluarganya malah diseruduk tetangga kompleks dari belakang. Saat
Charlie berniat menolong, semuanya sudah terlambat. Di sini Jerry perlahan berubah menjadi manusia setelah meminum cairan. Melihat itu, Charlie buru-buru menyuruh keluarganya untuk melarikan diri, tapi bukannya kabur, mereka memilih bersembunyi. Sementara itu, Charlie harus berhadapan langsung dengan Jerry, tapi masalahnya Charlie bukan orang beriman, sehingga semua doa dan simbol suci tidak mempan di tangannya. Tak mau anaknya celaka, Cece Esther langsung menusuk Jerry pakai pelang promo paket hemat. Di sisi lain, Vincent manggil asistennya buat standby di ruang pelampiasan stres. Akan tetapi si asisten langsung menolak, katanya tak mau pek-pekologi malam ini. Merasa sangat kecewa, lantas ia pun menambahkan lagi minuman oleng. Di atas meja, ia menemukan kertas yang ditinggalkan Charlie tempo hari. Sepertinya, lambang Garuda duduk punya nilai penting bagi Vincent. Mom? We should be okay. Sementara itu, Charlie membawa mamanya ke rumah sakit karena Cece Esther tiba-tiba pingsan saat di perjalanan. Saat di ruang tunggu, Amy menyarankan mereka melapor ke polisi karena dia yakin Jerry pasti kembali mengejar mereka. Namun Charlie menolak. Lagian siapa juga yang bakal percaya kalau mereka dikejar vampir? Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Vincent menelpon meminta Charlie untuk datang sejam lagi. Singkat waktu, Vincent menjelaskan bahwa lambang yang ditemukan Charlie merupakan simbol kuno dari Mediterania, menandakan jenis vampir yang berbeda dari vampir mainstream. Jenis ini hidup berkelompok bersarang langsung di dalam tanah dan mereka tidak berburu sembarangan. Semuanya terorganisir dan bahkan punya SOP. Belum sempat menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba satpam menelpon katanya ada ojol datang mengantar paket. Mendengar itu, Vincent mengizinkan ojol masuk dan menyuruh asisten mengambilnya. Hey, Mr. Vincent, package for you. Astagfirullah, ternyata itu bukan ojol, tapi Ben yang kini telah berubah menjadi vampir. Ben kemudian menelpon menyuruh Jerry untuk datang. Awalnya Vincent bersiap menyerang, tapi saat mendengar Ben mengerang mengerikan, dianya langsung kicap. Melihat ada celah, Charlie dan Amy memanfaatkan kesempatan buat kabur mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara di luar, Jerry sudah berhasil melumpuhkan seorang penjaga. Dick, together. Kembali lagi ke Amy dan Charlie yang bersembunyi di suatu tempat. Namun Ben terus mencari keberadaan mereka hingga tak lama berselang Ben menemukannya. Ben yang masih kesal karena dulu pernah diperlakukan buruk oleh Charlie mengajaknya adu mekanik. Mendengar itu, Charlie pun menyuruh Amy untuk bersembunyi. Tapi Amy malah mencari senjata buat membantu. Tanpa disadari, Jerry tepat berada di belakangnya. Werewolves. Vampires. Sementara itu, pertarungan antara Ben dan Charlie masih berlangsung sengit. Keduanya saling baku hantam menyerang dengan tenaga terakhir, hingga akhirnya Charlie tumbang karena kelelahan. Saat Ben hendak menggigit Charlie, tiba-tiba Amy datang, dan dengan cepat Amy menghantam kepala Ben menggunakan senjata Hanuman. Alhasil membuat Ben meringis kesakitan seperti kena migrain dadakan. Melihat kesempatan itu, Amy segera menyuruh Charlie untuk menyelesaikan secepat mungkin sebelum Jerry datang. We have to go. Come on. Singkat cerita, Amy dan Charlie akhirnya merasa aman di tengah keramaian. Namun siapa sangka, Jerry diam-diam terus mengikuti mereka, bahkan mengintai seperti sapi dermen. Hingga pada akhirnya Amy dan Charlie terpisah di keramaian. Di tengah kepanikan itu, Jerry datang dan langsung menyeret Amy pergi. Meskipun Amy berteriak minta tolong, tapi orang-orang tidak menyadari. Di pojokan terlihat Jerry mulai mencocolkan jigong vampirnya ke Amy. Sementara itu Charlie ditahan seorang penjaga kekar. Tubuhnya yang kurus tak bisa berbuat apa-apa, alhasil Charlie hanya bisa menyaksikan pacarnya disedot vampir. Tak ada pilihan lagi bagi Charlie selain mendatangi Vincent yang sedang bersiap-siap melarikan diri. Charlie pun memohon bantuannya untuk menyelamatkan Amy yang mungkin sudah dibawa Jerry ke komplek perumahan di Gurun Tandus. Namun Vincent orang yang realistis, tahu itu bukanlah urusannya. Dia pun menolak dengan tegas ajakan si Charlie. Padahal dia tahu Jerry lah yang dulu membunuh kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Namun dia juga tahu diri nggak bakal bisa ngalahin vampir langka dari Mediterania tersebut. Meski begitu, Vincent sempat menyerahkan satu pasak vampir yang telah diberkati Santo. Dia berharap Charlie bisa selamat dan juga menyarankan agar Charlie menggunakan pasak itu dengan bijak.
Ketika matahari mulai terbit, Charlie mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyemburan ke sarang vampir karena dia tahu betul kelemahan vampir adalah sinar matahari. Sesuai dugaannya, Amy disekap di ruang rahasia, namun belum sempat diselamatkan, tiba-tiba saja Amy terjatuh ke bawah. Charlie yang bingung malah menabrak Vincent yang ternyata menyusulnya. Astagfirullah, rupanya Vincent datang menolong karena dia sedang oleng. Akhirnya mereka menemukan jebakan lantai yang membuat Amy tadi jatuh ke bawah. Lubang itu menganga lebar dan gelap, tapi perlahan mereka sadari mereka sedang memasuki sarang vampir di bawah tanah. Tiba-tiba terdengar jeritan Amy dari salah satu ruangan, sebuah sel misterius yang gelap bersembunyi di sudut lorong. Astagfirullah, rupanya mereka dijebak. Jerry melakukan itu supaya bisa memisahkan mereka berdua. Cairan yang tumpah rupanya membangunkan sekelompok vampir yang tertidur. Malang sekali, Vincent harus menghadapinya seorang diri. Di tengah pertempuran yang epik, senjatanya malah macet. Sementara itu, Charlie yang terkunci di dalam sel akhirnya menemukan Amy meringkuk di pojok ruangan. Dengan suara pelan, Amy senang Charlie datang menyelamatkannya meski sangat berbahaya. Namun tiba-tiba senyumnya memudar, giginya mulai meruncing tajam. Dengan bisikan menyeramkan, Amy mengajak Charlie menjadi vampir. Melihat Amy yang terluka, lantas Charlie bergegas mencari Vincent, tapi ternyata dia disedot belasan vampir. Sontak Charlie pun menolong menembaki langit-langit supaya cahaya masuk. Mark, you're dead now, asshole. OMG, semua teman-teman sekolahnya yang dulu menghilang rupanya sekarang menjadi vampir. Lebih malangnya lagi, Amy dan Charlie kini terjebak di kebun vampir dari segala arah, sementara mereka tak punya satupun senjata untuk melawan. Melihat keadaan mereka, Jerry pun tersenyum puas. Sekarang mereka hanya perlu menunggu hingga malam tiba untuk mulai menghisap cairan dari tubuh si Charlie. Saat melihat Jerry yang sibuk bertukar jigong dengan Amy, Charlie yang panas dada tanpa ragu meminta Vincent segera menyulutkan api ke badannya. Ide gila ini memang sudah dipersiapkan sejak awal khusus untuk menghadapi situasi darurat seperti sekarang. OMG, Jerry meleduk hingga tak tersisa. Orang-orang yang sebelumnya berubah menjadi vampir satu persatu mulai kehilangan kesadaran. Tapi perlahan mereka pun berangsur-angsur kembali menjadi manusia. Dan akhirnya film pun berakhir. Next time you're gonna use my plan. That was a fucked up night.